Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita kembali belajar mengenai pelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran. Ibu di sini akan mengajarkan kalian siap-siap untuk mendengarkan apa yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Kalian bisa membuka buku kalian yang sudah ada, yaitu buku MTR kalau memang anak-anak sudah punya. Kemudian buku organ gerak hewan pada manusia, yaitu buku yang lama anak-anak. Mungkin kalian sudah ada bukunya. Kalau memang belum ada anak-anak bukunya, kalian bisa nanti mencatat apa yang sudah diterangkan di sini. Kalian mencatat di buku lalu kalian pelajari, atau tidak kalian mempunyai buku pendamping yang sudah ada ini. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan untuk pelajaran yang akan kita ajarkan ini, yang akan kalian dengarkan pada pagi hari ini. Pembelajaran tema 1, subtema 2, PB1, yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Anak-anak sekalian, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan pada kalian, yaitu tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan. Ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian manusia dan lingkungannya, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak, kita manusia berjalan menggunakan kaki, bergerak menggunakan tangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini sistem gerak pada manusia disusun atas rangka dan otot. Ya, anak-anak. Ya. Apa itu rangka? Ya, rangka itu adalah alat gerak pasif. Ya. Rangka merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Ya. Kenapa anak-anak rangka disebut alat gerak pasif? Karena rangka itu adalah diselimuti atau direkat oleh otot sebagai gerak aktif. Ya. Nah, tubuh manusia dibentuk oleh rangka kepala. Ya, anak-anak ya, rangka pada manusia dibagi menjadi 3 macam. Ya, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Ini anak-anak rangka kepala atau tengkorak. Kedua, rangka badan. Ya, rangka badan antara badan kita, tangan kita sampai ke pinggang atau pinggul kita. Sedangkan yang ketiga, rangka anggota gerak. Mana rangka anggota gerak? Rangka anggota gerak yaitu tangan, kaki, itu disebut sebagai rangka anggota gerak. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu anak-anak tentang rangka kepala atau disebut dengan tengkorak. Ini rangka kepala kita anak-anak. Rangka kepala kita itu di dalam rangka kepala kita ini terbentuk oleh yang namanya tengkorak atau tulang, yang disebut tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak berisi otak dan otak sebagai alat berpikir pada manusia. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kepala kita yang ada nih, ada mata, ada hidung, mulut, telinga, ya, yaitu sebagai alat penglihat, pencium, pendengaran, ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, rangka badan. Mana rangka badan? Rangka badan itu adalah ini anak-anak, rangka badan pada manusia. Yang di dalam tubuh kita terdapat paru-paru, jantung, ya anak-anak ya, kemudian
kemudian empedu, kemudian usus dan lain sebagainya. Ya, di dalam anggota gerak badan kita atau di dalam tubuh kita. Ya, kemudian anggota geraknya mana? Ya, anggota gerak pada manusia yaitu tangan. Tangan sebagai anggota gerak kita. Ya, kaki sebagai anggota gerak kita. Ya, tangan sebagai anggota gerak kita seperti contoh menulis, ya Nana ya, memegang, memukul, ya. Nah, sedangkan anggota gerak bawah kaki untuk berjalan, melompat, ya, memanjat, ya, berlari dan lain sebagainya. Ya. Anak-anak sekalian, Ibu lanjutkan sekarang fungsi rangka manusia. Apa itu fungsi rangka manusia? Fungsi rangka manusia yaitu satu, untuk menegakkan badan, ya. Nah, dalam rangka manusia itu berupa tulang-tulang itu adalah untuk menegakkan badan kita, ya. Yang kedua, untuk melekatkan otot, ya. Jadi tulang untuk melekatkan otot-otot yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, membentuk tubuh, ya, membentuk tubuh kita, ya, Nana ya. Yang keempat, melindungi organ tubuh yang penting. Contohnya, rangka kepala yang disebut dengan tengkorak melindungi otak kita, ya, ya, dari benturan, dari apa dan lain sebagainya. Kemudian tubuh kita, ya. Dalam tubuh kita, organ-organ yang penting itu untuk seperti jantung, paru-paru, ya Nana ya, kemudian lever dan lain sebagainya. Ya, itu yang sangat penting, ya. Iya. Ibu lanjutkan di sini. Nah, otot adalah jaringan pada tubuh manusia. Nah, tadi Ibu jelaskan di sini yaitu otot itu melekat di mana, Nana? Otot melekat di tulang. Jadi yang aktif adalah ototnya, Nana. Makanya kalau kita lari sejauh-jauhnya, kemudian kita berjalan, kita berdiri, kadang-kadang apa Nana yang pegang? Pasti otot kita, bukan tulang kita, tetapi otot kita. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana Nana cara menjaga tulang kita agar sehat? Ya, ya, satu, kita harus selalu minum susu, ya. Apalagi bagi anak-anak yang masih masa pertumbuhannya lama, yaitu anak-anak masih bisa meninggi, ya. Anak-anak tentu harus selalu mengkonsumsi susu, harus mengkonsumsi susu. Kemudian olahraga setiap hari atau setiap pagi, ya Nana ya, agar tulang kita selalu selalu sehat, ya. Nah, apa penyakit yang ada pada tulang di usia lanjut anak-anak? Yaitu osteoporosis, ya Nana ya, penyakit tulang, bahkan kalau parah ada yang namanya kanker tulang. Jadi anak-anak, kita harus selalu menjaga tulang kita agar selalu sehat. Nah, sekarang kita kembali ke otot, ya. Apa fungsinya otot? Yaitu satu, mendukung tubuh, ya Nana ya. Dua, menjaga postur tubuh. Tiga, menjaga suhu tubuh kita, ya, agar suhu tubuh kita selalu normal, ya, tidak tinggi juga tidak rendah, ya. Apa sebabnya Nana? Kalau tinggi kita mungkin demam, ya Nana ya. Nah, oleh karena itu selalu menjaga agar tubuh kita sehat. Yang kedua, otot manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kesemuanya ini anak-anak, kalian nanti bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut di buku pendamping tema 1, di buku tematik tema 1, atau di buku lain-lainnya untuk pembelajaran kalian di rumah, untuk mengisi waktu kalian di rumah sambil menunggu ibu memberikan tugas kalian. Baiklah Nana, ibu lanjutkan lagi tadi.
Jadi bagaimana anak-anak cara kita menjaga tubuh kita, menjaga tulang kita agar selalu sehat, ya, yaitu satu, makan makanan yang bergizi, ya, yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna, ya, sayur mayur, buah-buahan, nasi, lauk pauk, dan tambah satu lagi yaitu susu, iya. Yang kedua, berolahraga secara teratur, ya. Yang ketiga, ya, istirahat yang cukup, ya. Waktunya bermain, anak-anak bermain. Waktunya belajar, anak-anak harus belajar. Dan waktunya tidur, ya, anak-anak harus tidur supaya istirahat kita cukup, ya. Ya, walaupun kalian tidak bertemu dengan teman-teman kalian di sekolah, ya, kalian tetap semangat di rumah, tetap belajar, membaca buku yang kalian sudah punya, ya. Nanti dalam minggu depan Bapak Ibu guru akan memberikan kalian tugas, ya. Ya, kalian bisa mengerjakan dengan orang tua kalian untuk bertanya. Kalian bisa membaca buku yang sudah ada, ya, supaya tugas kalian nanti bisa kalian jawab dengan baik dan benar, ya. Anak-anak, Ibu berharap di sini mudah-mudahan pandemi di kota kita, kota tercinta ini bisa selesai, kita bisa bertemu lagi di sekolahan, kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian, ya. Ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu ini, ya. Mungkin kalian nanti bisa kalian catat, ya, dalam buku kalian, ya, untuk kalian baca, untuk kalian pelajari. Selain kalian nanti penjelasan yang lainnya kalian lihat di buku masing-masing yang kalian punya. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.